bahwa Juknisbos dalam batas tertentu bisa digunakan untuk menanggulangi anak-anak ketika pembelajaran di madrasah, boleh untuk beli alat-alat yang sederhana untuk menghindari penyakit corona, dan juga untuk bisa menyiapkan anak-anak dalam pendidikan jarak jauh untuk servernya. Mohon doa restu kawan-kawan bergunung, mudah-mudahan di minggu ini kan sudah Jumat. Kalau begini belum bisa, yang minggu depan mudah-mudahan Telkomsel segera masuk, akan memberikan bantuan amin, jaringan murah, demikian juga XL. Nah, tentu yang kita lakukan ini ada sesuatu yang memang semua dalam keadaan darurat. XL memberikan paket murah, data murah. Lalu untuk yang Telkomsel, insya Allah kita akan siapkan kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta paket untuk siswa-siswa madrasah yang kurang mampu dan siswa madrasah yang orang tuanya terdampak oleh corona ini sehingga menjadi nggak mampu. Maka PIP kita itu 2 juta. Kita tambah 500 untuk orang tua yang terdampak COVID sehingga menjadi kurang mampu. Maka kemudian ada kurang lebih 2,5 juta paket internet gratis dari Telkomsel yang kita beli dari kita World Bank. Jadi intinya gini, Telkomsel itu menjual dengan murah paket data itu, kita beli oleh Kementerian Agama KSKK kepada siswa gratis. Jadi kita beli murah tapi kepada siswa gratis. Ini yang kita lakukan. Proposalnya itu berarti Pak ya? Ya, kami buat proposal baru itu dalam minggu ini kemarin. Jadi ketika Pak Menteri kemarin wawancara di Metro TV, dan memang sebelumnya kami ada perjanjian dengan Telkom. Hanya setelah Pak Menteri menyampaikan di Metro, sekarang kita gencar untuk lanjuti. Jadi insya Allah minggu depan mudah-mudahan bisa clear kerjasamanya dan bisa lanjutkan bisa cepat. Pembahasan di Kementerian Menko PLK, kemungkinan anak-anak ini akan belajar di rumah masih lama. Karena BNPB memperkirakan akhir Mei, awal Juni baru puncak dan mau agak melanding. Sehingga kemungkinan masih 3 bulan ke depan masih belajar di rumah. Hari ini kami sudah membahas agak detail tentang kurikulum darurat, kurikulum madrasah masa darurat. Kalau Mas Aris ada waktu silakan kontak Pak Wardi untuk bahas tentang kurikulum ini. Dulu juga silakan. Karena yang tak minta untuk bahas ini Pak Wardi dan Pak Ahmad dan Pak Wardi untuk bantu Pak Ahmad untuk bahas masalah kurikulum darurat ini. Harapan kami kawan-kawan kalau nanti tidak ada halangan, kami membuat skema yang depan supaya anak-anak madrasah terlayani dengan baik. Mudah-mudahan dananya bisa kita pakai untuk manfaat yang besar untuk siswa-siswa madrasah ibtidaiyah yang memang jauh dari keramaian, yang mereka nggak mungkin kan menggunakan HP, nggak mungkin kan menggunakan tablet atau laptop atau komputer, karena mengadakan baru saat ini adalah sebuah keniscayaan dan nggak memungkinkanlah orang tua mengadakan barang baru. Maka kami menyiapkan program baru namanya Guru Kunjung. Nanti kita coba untuk kita siapkan. Nanti untuk siswa MI dan SK kelas 1 sampai kelas 3 MI, kalau memungkinkan nanti guru-guru yang bergiliran untuk kunjungan anak di satu desa itu, dan nanti kita berikan uang untuk kunjung. Mudah-mudahan skemanya ini nanti masuk biaya kita, karena kita masih kita hitung-hitung dulu cukup enggak gitu. Tapi yang untuk pulsa Telkomsel insya Allah valid. Untuk yang XL sudah mendekati final, kita katakan bersama. Dan untuk kurikulum masa COVID dan masa darurat selanjutnya, kalau ada darurat sudah kita siapkan, mudah-mudahan bisa cepat selesai.
sore ini di samping saya menyampaikan informasi ini, saya ingin minta informasi kalian dari kawan-kawan yang ada di daerah, bagaimana keadaan kawan-kawan di daerah tentang pembelajaran ini. Kalau ditanya tentang bagaimana, apakah ada masalah, saya jawab pasti banyak masalah. Apakah belajarnya di rumah enak? Pasti tidak enak. Karena namanya daulat, nggak mungkin orang tuh enak. Daulat kok enak, itu kan namanya kan menyalahi kodrat. Ada orang menikmati di masa susah kan, itu kan orang sufi yang tidak tinggi. Kalau umumnya orang ya pasti ada kesusahan. Sehingga bagaimana kita memahami kesusahan itu, tentu kami dari pihak pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah untuk minimalisir kesusahan-kesusahan itu. Sejak awal edaran kami bahwa belajar masalah darurat tidak serta-merta memindahkan kegiatan pembelajaran menjadi di rumah. Ini penting. Ada 3 hal yang saya tekankan. Pertama, belajar dari rumah pertama harus tujuannya menghindarkan anak-anak dari terjangkitnya virus. Artinya memutus mata rantai corona. Yang kedua, menjaga anak tetap sehat. Yang kedua, belajar bukan sesuatu yang orientasinya pada knowledge, banyak pada kognitif, tetapi lebih pada afektif dan psikomotorik. Sehingga sumber belajar di era COVID, sumber belajar di era darurat, bukan sumber belajar yang satu-satunya dari media teknologi yang seperti sekarang ini, yang teknologi pembelajaran yang bagus, bukan sumber belajar dari buku-buku yang mahal, tapi sumber belajar di era darurat adalah lingkungan keluarga, buku-buku cetakan yang sudah ada, belajar dari keadaan keluarganya itu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Jadi sumber belajarnya adalah sumber belajar dari yang sudah ada seminimal mungkin. Yang penting anak-anak di rumah sehat, tidak kena virus. Yang kedua bisa menambah pengetahuan. Yang utama adalah mengamalkan ilmu pengetahuannya yang didapatkan selama di madrasah sebelumnya. Sehingga tidak ada pemaksaan untuk anak-anak harus mencapai target tertentu. Maka tolong kawan-kawan pegunu sampaikan kabar kepada kawan-kawan Kementerian Agama dalam hal ini KSKK Madrasah tidak mentargetkan kurikulum selama masa pandemi.